Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng sebuah topik yang jujur aja sering banget disalahpahami. Padahal ya, waktu ini tuh bener-bener nyimpan potensi spiritual yang paling luar biasa dalam setahun. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalau saya tanya ke kalian, kapan sih waktu terbaik dan paling powerful secara spiritual dalam setahun? Apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Saya berani taruhan, pasti kebanyakan dari kita mikirnya, oh bulan Ramadan dong, atau mungkin 10 malam terakhir Ramadan. Benar kan? Masuk akal banget sih dan itu jawaban yang paling umum. Tapi, coba kita cek faktanya. Kaget nggak? Ternyata dari literatur yang kita bedah, justru 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lah yang sebenarnya jadi hari-hari yang paling dicintai oleh Sang Pencipta. Iya, kalian nggak salah dengar. Bukan cuma sekedar hari-hari yang baik, tapi bener-bener yang paling dicintai. Luar biasa banget kan? Nah, kita masuk ke bagian pertama, 10 hari terbaik. Oke, mari kita bongkar buktinya. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada satu perbandingan yang bener-bener bikin merinding. Coba bayangin. Di satu sisi ada amal soleh yang kita lakuin di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Terus di sisi lain ada jihad fisabilillah, berjuang dengan segenap jiwa dan raga. Dan ternyata amal kebaikan kita yang sederhana di 10 hari ini tuh lebih dicintai oleh Tuhan dibandingin jihad sekalipun. Kecuali buat mereka yang berjuang dan gak kembali bawa apa-apa ya. Tapi intinya bobot spiritual di waktu-waktu ini tuh ibaratnya nyaris gak ada tandingannya. Dan tahu nggak? Ini juga didukung kuat banget sama sumpah ilahi. Kalau kita baca surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, di situ dibilang, demi fajar dan malam yang 10. Perhatiin dah kalimat itu. Ini bukan sekedar kata-kata puitis zaman dulu loh. Ini benar-benar sebuah sumpah langsung dari Sang Pencipta waktu itu sendiri. Terus apa sih hubungannya buat kita sekarang? Nah, para ulama tafsir secara konsisten mengkonfirmasi kalau malam yang 10 disumpah tadi itu merujuk persis ke 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Coba pikirin sebentar. Sang Pencipta waktu bersumpah demi hari-hari yang super spesifik ini. Ini secara mutlak ngasih tahu kita betapa agung dan mulianya waktu-waktu ini di mata Tuhan. Gak main-main. Lanjut ke bagian kedua, lebih dari sekedar haji dan kurban. Biasanya nih ya, kalau dengar kata Zulhijjah, otak kita otomatis ngebayangin jutaan jamaah haji di Mekah, atau ya tradisi potong kambing dan sapi buat kurban. Padahal realitasnya jauh lebih luas. Bulan ini tuh sebenarnya momentum taubat. Ibaratnya kayak tombol reset spiritual yang sifatnya sangat personal buat kita semua untuk memperbaiki hubungan sama Allah. Jadi, nggak peduli kalian lagi wukuf di Padang Arafah atau cuma lagi duduk santai di ruang tamu rumah, momen ini berlaku buat kita semua. Masuk ke bagian ketiga, memperbaiki sholat harian kita. Oke, mari kita bahas hal yang paling mendasar. Ada pengingat yang cukup tegas dari surah An-Nisa ayat 103. Bunyinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sekarang, mari kita jujur aja sama diri sendiri. Kalau akhir-akhir ini ibadah harian kita rasanya sering ketunda, atau sholatnya buru-buru, kurang fokus, atau bahkan sering kelewat, nah, Dzulhijjah ini adalah panggung yang paling sempurna buat ngebangun lagi kedisiplinan itu. Kenapa sih menjaga sholat ini jadi hal yang sentral banget? Karena gini, menjaga sholat itu bukan cuma soal gugurin kewajiban atau sekedar nurutin aturan. Ini tuh cahaya kehidupan, penenang hati beneran. Di tengah repotnya hidup modern kita yang serba cepet, yang penuh sama stres dan distraksi, bisa jaga ibadah ini tuh ngasih rasa damai dan kejernihan pikiran yang dalam banget buat keseharian kita. Jadi, action nyata apa yang bisa langsung kita lakuin sekarang juga? Gampang, mulai aja dengan sholat tepat waktu. Kalau itu udah dijaga, pelan-pelan tambahin sama baca Al-Quran, banyakin zikir, sedekah, dan juga berpuasa. Mengambil langkah-langkah praktis kayak gini itu cara paling gampang dan terarah buat mastiin kita nggak ngebuang-buang momen emas ini dengan sia-sia. Sekarang kita sampai di bagian keempat, hari Arafah. Ini klimaksnya nih. Angka 9. Kelihatannya sih sepele, cuma satu angka, tapi dampaknya monumental banget. Angka ini mewakili hari ke-9 di bulan Zulhijjah yang biasa kita sebut hari Arafah. Ini tuh puncaknya dari segala kemuliaan di bulan ini. Waktu yang paling krusial, waktu paling the best buat kita manjat doa, bermunajat, dan minta ampunan langsung ke Yang Maha Mendengar. Coba perhatiin kutipan yang luar biasa dari hadis riwayat Tirmizi ini. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
Dari sumber yang kita bedah, ditekankan banget. Kalau di hari khusus ini, pintu rahmat di langit itu benar-benar lagi dibuka selebar-lebarnya. Doa-doa kita langsung diangkat dan didengar. Jadi, kalau kalian punya satu hal yang benar-benar dipengenin, atau ada penyesalan yang pengen banget dilepasin, ini dia momennya, jangan sampai lewat. Nah, sekarang bayangin angka 2. Apa sih arti angka ini buat kalian kalau dikaitin sama hari Arafah? Ternyata, angka ini nyimpen satu fakta mengejutkan soal kekuatan luar biasa dari puasa yang kita lakuin cuma di satu hari itu aja. Kutipan ini dengan cantiknya ngegambarin betapa besarnya kasih sayang yang disiapin buat kita. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, dibilang kalau puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Coba resapin konsep ini sebentar. Kita cuma puasa satu hari kalender loh, tapi itu bisa ngapus tumpukan dosa kita selama 2 tahun penuh. Skala pertukaran amal dan rahmat dari amalan ini tuh saking besarnya sampai hampir susah buat kita nalarin. Terakhir, bagian kelima, tombol riset utama. Oke, mari kita tarik kesimpulan dan jadiin ini sebuah rencana aksi yang konkret. Dari semua materi yang udah kita bedah, intinya ada 3 langkah esensial. Pertama, perbaiki sholat kita. Kedua, perkuat iman. Dan yang ketiga, perbanyak amal soleh. Sesederhana itu. Inilah 3 komitmen mendasar yang ditawarin sama bulan ini. Sebuah peta jalan yang sangat jelas, gimana caranya kita bisa manfaatin momentum ini, dan kita bisa mulai hari ini juga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Akankah kalian ngebiarin hari-hari mulia ini lewat gitu aja, tanpa ada perubahan apa-apa di hidup kalian? Harta karun waktu ini udah ada di depan mata kita. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Makasih banget udah nemenin di bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.